Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, eh, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan insyaallah taala ibadatus siyam yang menjadi salah satu dari rukun Islam, maka pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas atau mengulangi pembahasan kita ya tentang fikih siyam yang kita akan ambil penjelasannya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh Ustadz Dr. Abdullah ibn Muhammad El-Mutlaq, Abdullah Mutlaq. Jadi dalam rangka menyegarkan ingatan kita untuk ibadah yang akan kita lakukan nanti, ya kita akan bahas tentang masalah siam ini, ya, mengulangi pembahasan tentang masalah siam dan masalah-masalah yang mungkin terbarukan terkait dengan permasalahan saum yang akan kita jalani. Ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama yaitu pembahasan tentang ta'rifus siam. Ya. Apa yang dimaksud dengan saum? Saum secara bahasa bermakna al-imsak. Maknanya adalah imsak, menahan diri. Ya. Inni nadartu lirrahmani sauman. Maryam berkata, aku bernadar saum untuk Allah. Maksudnya di sini adalah saum menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, maka saum secara bahasa maknanya imsak. Menahan diri dari berbicara, menahan diri dari melakukan sesuatu dan seterusnya. Adapun secara istilah ibadatus saum yang dimaksud dari pembahasan kita, saum adalah menahan diri anil mubtilati saum, anil mubtilat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan makan, minum dan yang lainnya yang membatalkan saum. Ya. Ta'abbudan lillah, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Ya, jadi bukan sekedar menahan diri, nggak mau makan, nggak mau minum, akan tetapi itu dilakukan dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Itulah yang dimaksud dengan saum. Baik saum yang sifatnya wajib atau sunat, maka yang namanya saum adalah suatu ibadah kepada Allah, menahan diri dari apa-apa yang membatalkannya, seperti makan, minum, hubungan suami istri di siang hari ketika saum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah saum. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan selanjutnya hikmatu masyru'iyatis siyam. Hikmah disyariatkannya ibadatus siyam. Ada beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini, ya, untuk memotivasi kita dan menjelaskan tentang kebaikan dari syariat yang mulia ini. Yang pertama adalah di antara hikmah daripada ibadatus siyam melatih seorang hamba keikhlasan dan muraqabah lillah. Ya, ibadatus siyam melatih seorang hamba untuk berbuat ikhlas dalam ibadahnya dan memiliki sikap muraqabah. Ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya ibadatus siyam tidak ada yang mengetahui seorang itu puasa atau tidaknya dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melaksanakannya itu.
Ya dia bisa membohongi orang lain dengan keadaannya, dengan kelemasannya, tapi dia nggak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Maka saum adalah ibadah yang melatih kita untuk ikhlas dan selalu merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, annahu yu'awwidul umma 'ala nizam wal ittihad wa hubbul 'adl wal musawah. Ibadatus siyam di antara hikmahnya melatih umat ini untuk disiplin, ya, melatih kedisiplinan, persatuan, mencintai kebersamaan dan keadilan, ya. Karena dengan ibadatus saum ini, lihat bagaimana Allah SWT mensyariatkan kepada kita sekalian waktu-waktu untuk pelaksanaannya. Kapan kita menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan lainnya. Kapan kita boleh berbuka. Ini adalah suatu kedisiplinan. Dan juga ibadatus saum pada akhirnya mengajarkan kaum muslimin untuk memiliki sensitivitas, kebersamaan, ya, kemudian perhatian kepada orang-orang yang mungkin agak sedikit tidak beruntung nasibnya, ya, yang setiap harinya tidak bisa merasakan makanan atau minuman. Maka dengan semua merasakan hal yang sama, seperti orang yang paling kurang, ya, dari kehidupan dunia ini karena mereka tidak bisa makan atau tidak memiliki makan untuk mereka makan, maka semoga ini melahirkan empati, ya, pada diri seorang muslim, sensitivitas, kebersamaan, keadilan, ya, kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini diantara hikmahnya. Kemudian yang ketiga, as-siyam tadrib amali ala dhabtin nafs wa jihadiha. Puasa sejatinya adalah pendidikan, praktek langsung, ya, mendidik diri, ya, dan jiwa ini untuk bersabar, ya, untuk mengontrol diri, untuk bersabar, untuk bisa mengendalikannya dari apa-apa yang menjadi kecenderungan hawa nafsunya. Maka ini paling tidak tiga hikmah yang disebutkan oleh para ulama, dan masih banyak lagi hikmah yang lainnya tentunya, di mana saum akan mendidik atau menghantarkan seorang kepada ketakwaan dan seterusnya. Kemudian fadhailus siyam, keutamaan dari puasa. Ya, puasa memiliki banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Yang pertama, saum itu wiqayatun lil muslim minal wuqufil ithim. Puasa akan menjadi benteng seorang muslim dari berbuat dosa. Puasa itu dapat membentengi seorang muslim dari berbuat dosa. Ya. Oleh sebab itu Nabi yang mulia alaihi wasallam memerintahkan para pemuda yang belum memiliki kesanggupan menikah untuk puasa. Karena dia dapat jadi benteng yang membentengi dia untuk tidak terseret ke dalam perbuatan dosa. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai, ya. Kemudian yang kedua, puasa adalah ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar, ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan di antara pahala puasa adalah ganjaran tanpa hisab karena kesabaran yang menonjol dari ibadatus saum yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Karena Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang yang sabar balasannya dengan tanpa hisab. Dan ibadatus saum sangat menonjol sekali kesabaran yang harus dilakukan oleh seorang hamba di dalam melaksanakannya.
Ya, maka puasa memiliki ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Ya, al hasanatu bi asyri amsalihha. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam buat dia. Satu kebaikan Allah kalikan 10 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Aku yang menjamin sendiri untuk membalasnya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara keutamaan dari saum juga Allah Subhanahu wa taala siapkan secara khusus pintu di surga yang bernama Royan untuk orang-orang yang ahli siam, orang-orang yang ahli puasa. Ya. Menunjukkan bagaimana keistimewaan dari amalan ini sampai balasannya disiapkan khusus satu pintu bagi orang-orang yang ahli dalam saum ini. Ya. Nah, ini banyak lagi keutamaan yang lain. Saya hanya sebutkan beberapanya, ya, untuk menyegarkan ingatan kita, ya, dan memotivasi akan ibadah yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian selanjutnya hukmus siyam wal aslu fi masyru'iyatihi. Hukum daripada puasa dan dasar pensyariatan, ya. Puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan tentunya, yang menjadi salah satu dari rukun Islam, itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Diwajibkan tahun kedua Hijriah. Kalau tahun kedua Hijriah diwajibkan dan Nabi SAW sekitar 10 tahun di kota Madinah, berarti Nabi SAW melaksanakan ibadah saum sebanyak kurang lebih 9 kali, ya, dalam hidupnya. Dalil akan wajibnya ibadah siyam, itu siyam Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan batil. Ya. Barang siapa di antara kalian hadir, hidup, memiliki kemampuan di bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa di bulan itu. Maka ini perintah dari Allah untuk kita melaksanakan ibadah siyam Ramadan. Ya. Adapun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua iqamatus shalah. Yang ketiga ita'uz zakah. Yang keempat shaum Ramadan. Yang kelima hajjul bait. Ya, in istata'a ilaihi sabila. Ya, ibadah haji bagi siapa yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Walhal ini jelas sekali, ya, dalil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan yang lainnya, yang menunjukkan kepada kita sekalian wajibnya ibadah saum yang menjadi bagian dari rukun Islam. Dan juga di antara dalil pensyariatannya adalah ijma kaum muslimin. Ya, bahwasanya siyam Ramadan adalah ibadah saum atau ibadah yang wajib. Yang berarti barang siapa yang mengingkarinya setelah pengetahuan tentang kewajibannya, maka dia bisa keluar dari Islam. Dia bisa keluar dari Islam. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi akal sehat, maka dapat kita pahami akan wajibnya saum itu yang pertama, ya, bahwasanya saum hakikatnya adalah sebab, ya, sababun li syukri ni'mah. Ada sebab bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab atau salah satu cara untuk kita
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekian banyak nikmat yang ada pada kita sekalian, maka mentaati Allah akan apa yang Allah perintahkan, menahan diri di bulan tersebut, di waktu-waktu yang telah ditetapkan, tentunya sudah sangat sepantasnya untuk kita laksanakan. Setelah Allah membiarkan atau menganugerahkan kepada kita sekalian setiap harinya, setiap bulannya, nikmat yang berlimpah, ya, maka tunjukkan kepada Allah penghambaan diri kita. Ketika Allah perintahkan untuk tahan diri, maka tahan. Maka tahan diri atau tahan dari makan dan minum itu. Ya, dan gak ada artinya apa yang kita lakukan dibanding dengan nikmat Allah yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian dari makanan dan minuman. Ya, makanya janganlah seorang dalam pelaksanaannya ini merasakan keberatan. Karena 11 bulan setelahnya itu Allah SWT tidak larang dia untuk makan dan minum. Maka bagaimana hanya 1 bulan saja, dan itu pun tidak 24 jam. Hanya beberapa saat waktu. Maka bagaimana mungkin mereka nggak mau atau merasa berat melakukannya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, sulit sekali bisa diterima oleh akal sehat bagi orang-orang yang merasa berat dan tidak mau melaksanakan ibadatus shaum ini. Setelah nikmat yang Allah anugerahkan sangat banyak pada dirinya. Ya. Kemudian sisi yang kedua, puasa itu adalah sebab yang atau wasilah yang akan menghantarkannya kepada ketakwaan. Ya. Sedangkan kita ketahui sekalian, ya, bahwasanya ketakwaan ini menjadi tujuan agama. Takwa menjadi sebab seorang masuk dalam surga. Dan Allah SWT dengan saum ini mendidik dan menghantarkan kita untuk ketakwaan. Maka tidakkah kita terima dan melaksanakan ini dengan baik dan benar? Ini berarti rahmat kasih sayang Allah SWT agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka secara akal sehat kita tidak bisa menerima orang-orang yang menolak atau mengatakan puasa itu sebagai suatu amalia yang memberatkan, menyakitkan, gak ada artinya. Ya. Sedangkan puasa ini sendiri menghantarkan kepada ketakwaan, dan takwa itu adalah sumber daripada kebaikan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, ya, sisi kesimpulan berdasarkan akal sehat yang menunjukkan kita sekalian, ini syariat yang sangat mulia. Syariat yang wajib kita terima kewajibannya dengan penerimaan yang lapang. Yang ketiga, dari sisi an-saum kasran li syahwah. Puasa itu akan mematahkan syahwat. Maksudnya akan mengendalikan syahwat. Ya, di mana makan dan minum yang dilakukan terus dimasuki nutrisi, ya, maka diri itu memiliki kecondongan kepada syahwat yang kalau tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi liar untuk menyentuh kepada hal-hal yang haram, sampai kepada apa-apa yang diharamkan dalam rangka memuaskan syahwat. Ya. Maka dengan saum ini terkendalikan syahwat itu. Seorang terlatih untuk bisa mengendalikannya, menempatkan apa yang menjadi gharizah yang sudah tertanam pada dirinya untuk dia bisa menguasainya, bukan dia yang dikuasai. Karena kalau seorang dikuasai oleh hawa nafsunya, maka pasti perbuatannya penuh dengan kejelekan-kejelekan, ketimpangan, kesenang-wenangan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau seorang yang mengendalikan hawa nafsunya, maka dia berada pada kebaikan, ketenangan, ditempatkan pada tempatnya, maslahat yang besar dan seterusnya. Ya, maka tidak bisa diterima kalau ada orang yang tidak bisa memahami kenapa ini diwajibkan. Karena ini semuanya kembali kebaikannya buat kita. Manfaat yang sangat besar. Ya, dari pelatihan, dari pendidikan, dari
pembentukan, mencetak ya pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan, kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan dan seterusnya. Ya. Nah ini dalil Alkitab, sunnah, ijma dan akal sehat yang menunjukkan kita sekalian akan kewajiban daripada saum ini menjadi sesuatu yang sangat jelas untuk tidak boleh kita tolak dan untuk kita terima dengan penuh kelapangan dada. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya tentang rukun daripada ibadatus siyam. Rukun ibadatus siyam, ya, rukun itu adalah pondasi pokok dari suatu bangunan, dari sesuatu yang terbangun atau yang dibangun. Nah, rukun daripada saum intinya adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkannya. Mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya, itu rukunnya. Jadi inti daripada ibadatus saum adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit matahari sampai terbenam sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dalil akan hal ini firman Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silakan kalian terus makan dan minum sampai menjadi jelas buat kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Ini selama belum masuk waktu fajar, yaitu terbitnya matahari, silakan kalian terus makan dan minum. Tapi kalau sudah masuk waktu fajar, tahan diri dari makan dan minum. Tsumma atimmus siyama ila lail. Setelah terbit fajar, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Dan malam itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Ini dalil bahwasanya rukun daripada saum intinya adalah menahan diri dari apa yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikut penjelasan beberapa mazhab dari para ulama tentang masalah rukun saum ini. Dari mazhab Maliki menjelaskan bahwasanya rukun saum ada dua. Yang pertama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yang kedua niat. Jadi niat dimasukkan ke dalam bagian rukun. Jadi kalau ada orang menahan diri, nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat untuk puasa, nggak niat karena Allah, maka itu namanya kelaparan, ya, kelaparan semata, atau mungkin nggak punya duit buat makan dan minum. Karena nggak ada niat dia untuk ibadah, nggak makan, nggak minumnya, ya. Jadi harus ada niat. Dan dari mazhab Maliki memasukkan niat bagian dari rukun. Ini satu kesatuan inti daripada saum. Ya. Adapun para ulama Syafi'iyah, mereka menambahkan rukun itu ada 3. Yang pertama menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua niat. Yang ketiga zaman. Ya, waktu. Ya. Waktunya itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini bagian rukunnya. Jadi menahan dirinya itu ada waktunya. Dan niat dimasukkan dalam rukun. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagian para ulama yang lain mengeluarkan niat dan zaman dari rukun. Karena perbedaan usul mereka dalam memasukkan sesuatu ke dalam rukun atau ke dalam syarat. Sebagian para ulama mengatakan rukun adalah inti dari sesuatu, nggak terpisah. Ya, seperti misalnya rukun sholat. Rukun sholat adalah ya bagian sholat itu, berdiri, ruku, sujud, duduk dan terus sujud, iktidal, itu kan rukun sholat. Ya, adapun hal-hal di luar itu yang dilakukan bukan bagian sholat, itu bukan rukun. Contohnya misalnya apa? Wudu. Syarat niat
sebagian para ulama tidak memasukkan niat dalam rukun sholat. Ya. Karena dia bagian luar dari fi'il sholat itu sendiri. Nah, begitu juga dalam masalah ini. Ada yang masukkan niat, dia menjadi satu kesatuan, karena orang nggak mungkin melaksanakan saum tanpa niat. Sebagian lagi mengatakan enggak, niat bukan menjadi rukun tapi menjadi syarat. Karena inti dari puasa itu menahan diri saja, sudah. Niat itu hal di luar dari bagian saum. Walaupun dia tetap menentukan keabsahan, tapi nggak masuk dalam rukun, masuknya dalam syarat. Nah, perbedaan yang terjadi ini itu membuat perbedaan dalam hukum. Ya. Bagaimana perbedaan? Contoh begini. Bagi yang mengatakan niat sebagai rukun, maka kalau ada orang yang lupa niat, dia dianggap nggak puasa. Lupa. Karena dia rukun. Seperti misalnya seorang lupa ruku di satu rakaat, maka satu rakaat itu dianggap nggak ada kan? Paham maksud saya? Maka seorang yang lupa niat udah nggak ada puasa buat dia. Tapi kalau dia hanya sekedar syarat, kalau lupa maka masih bisa dimaafkan. Masih bisa dimaafkan. Nah, inilah sedikit saya sebutkan tentang perbedaan pandangan dalam mazhab. Ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda juga. Dan para ulama tentunya dalam menetapkan apa yang menjadi pendapat atau mazhab mereka, mereka memiliki alasan yang kuat untuk itu. Ya. Walhal dari apa yang disebutkan oleh para ulama tentang rukun sholat, ya walaupun mereka berbeda, ini masuk bagian rukun atau syarat, tapi tetap semuanya itu nggak boleh ditinggalkan. Niat nggak boleh ditinggalkan. Apalagi menahan diri dari yang membatalkan, jelas. Itu intinya. Ya, zaman pun juga jelas. Ya. Hanya saja perbedaan ini nanti akan memiliki konsekuensi hukum kalau terjadi sesuatu yang tidak terpenuhi dari bagian-bagian kerangka daripada saum itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, macam-macam saum. Saum ada dua, saum yang wajib, ada saum yang sunat. Ya. Adapun saum yang wajib jelas adalah puasa Ramadan. Baik yang sifatnya pelaksanaan di bulan Ramadan atau yang sifatnya qadha, pengganti hutang, itu hukumnya wajib. Pengganti hutang yang dulu dia tinggalkan ibadatul Ramadan, ya, dalam keadaan ada uzur, maka wajib untuk dia ganti, diqadha. Kemudian yang wajib juga siyam kafarat, puasa kafarat. Seorang bersumpah, kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka dia harus bayar kafarat sumpah. Ya. Dan juga saum yang bisa berhukum wajib adalah puasa nadar. Seorang bernadar mewajibkan dirinya untuk melaksanakan suatu saum, maka itu pun wajib dia tunaikan nadarnya tersebut. Ya, ini puasa yang wajib. Ramadan, kafarat kalau memang dia ada yang harus dia bayarkan dari kafarat sumpah, ya, pengguguran sumpah yang telah dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, puasa nadar kalau dia bernadar. Kemudian yang kedua, puasa sunat. Puasa sunat ini banyak. Ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ya, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Kemudian ada puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian 3 hari puasa, 3 hari di setiap bulan, ya, mau berurutan atau tidak, ini nggak ada masalah. Berurutan itu disukai 13, 14, 15. Kalau nggak berurutan nggak ada masalah, ya. Tapi yang lebih utama berurutan, ya. Seorang sebulan pokoknya dia 3 hari puasa, ya. Kemudian puasa Senin Kemis, ya, puasa tanggal Shaumut tis'ah ayam min Dzulhijjah, ya. Puasa secara umum, ya, hari pertama sampai ke 9 di bulan Dzulhijjah, ya, sampai ke 8 di bulan Dzulhijjah, ya.
Kemudian puasa Muharram, tanggal 10 Muharram, ya. Kemudian memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, seperti yang dikerjakan oleh Nabi yang mulia SAW tanpa mengkhususkan hari-harinya, ya. Kemudian iya, udah itu kurang lebih macam-macam dari puasa sunat, ya. Nah, yang ketiga ada puasa yang haram, puasa yang hukumnya haram. Puasa yang hukumnya haram yang pertama puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak boleh. Puasa sunat di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau secara umum ya pada dua hari ini dilarang untuk berpuasa. Berkata Imam Ibnul Mundhir, ajma'a ahlul ilm ala anna saum hadainil yaumaini yaumul fitri wa yaumul adha manhiyun anha. Para ulama sepakat puasa di kedua hari ini, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu terlarang, ya. Kemudian di antara hari atau waktu terlarangnya puasa yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ini adalah pendapat dari para ulama atau jumhur para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin, usyurbin. Hari tasyrik, hari makan dan minum. Berarti dia nggak boleh puasa, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Tapi sebagian para ulama membolehkan puasa untuk orang-orang yang melaksanakan tamattu dan qiran ketika tidak membawa atau tidak menyembelih. Ketika tidak menyembelih kan mereka harus puasa. Maka sebagian para ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah membolehkan puasa di bulan di hari tasyrik itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Aisyah, ya. Aisyah mengatakan, lam yurakhas fi ayyami tasyrik an yasumna. Kami tidak diberi keringanan hari tasyrik untuk berpuasa. Illa, kecuali liman lam yajidil hadya. Bagi orang yang ibadah haji yang tidak membawa hewan sembelihan atau yang tidak menyembelih. Ya, seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya asyamul makruh. Ya. Ada puasa yang makruh atau tidak disukai, dibenci. Ya. Tidak sampai pada derajat haram. Yang pertama yaitu mengkhususkan puasa hari Jumat dari puasa sunat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu au ba'dah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengkhususkan puasa hari Jumat kecuali dia sudah puasa sebelum atau hari setelahnya. Jadi mengkhususkan puasa sunat di hari Jumat ya tanpa ada sebab apapun, maka ini makruh, tidak disukai. Ini menjadi pendapat jumhur para ulama dari Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian dari madhab Malikiyah. Dan sebagian para ulama dari Hanafiyah memiliki pendapat yang berbeda. Mereka menyukai untuk puasa dari Jumat walaupun sendirian, bersendirian, nggak ada masalah. Ya, berdasarkan riwayat, ya sebagian para ulama yang melaksanakan demikian. Ya, walaupun jumhur para ulama jelas berdasarkan sabda Nabi SAW tadi, ya Nabi jelas-jelas melarang untuk mengkhususkan Jumat melaksanakan saum. Kemudian yang kedua, puasa yang makruh mengkhususkan hari Sabtu atau hari Ahad
atau hari-hari besar orang kafirin dengan melaksanakan puasa. Mengkhususkan puasa di hari-hari besar orang kafirin seperti Sabtu, Ahad. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasumu yawma sabti illa fi mafturud illa maftaradallah alaikum. Janganlah salah seorang di antara kalian puasa hari Sabtu kecuali puasa wajib. Ya. Bahkan hadis ini dijadikan dasar sebagian para ulama, puasa sunat secara mutlak Sabtu nggak boleh. Nggak boleh dilaksanakan. Walaupun itu bertepatan dengan Arafah atau ini karena larangan, dan larangan harus didahulukan daripada perintah. Apalagi itu hanyalah hukumnya sunat. Ya. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan maksud daripada hadis ini adalah pengkhususan Sabtu. Tapi kalau nggak dikhususkan seperti hadis yang lain, janganlah kalian mengkhususkan Jumat kecuali puasa sebelum atau setelahnya. Setelah Jumat apa? Sabtu kan berarti diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi yang dipermasalahkan adalah pengkhususan Sabtu itu. Walaupun di sini ada pembicaraan para ulama. Syekh Ali Hasan, ya, rahimahullah, ya, yang saya tahu termasuk para ulama yang mengatakan nggak boleh puasa Sabtu sunat. Puasa sunat Sabtu nggak boleh secara mutlak. Berdasarkan hadis ini, ya. Dan dari Sabtu kita ketahui bahwasanya dia adalah hari yang diistimewakan oleh orang-orang Yahudi. Hari rayanya Yahud. Hari rayanya Nasara, Yaumul Ahad. Hari rayanya kaum muslimin yang mingguan hari apa? Hari Jumat. Tapi hari Jumat ini adalah hari yang diabaikan atau diremehkan oleh umat-umat yang lain. Padahal justru di Jumat ini kebaikan yang sangat banyak. Dan itu Allah anugerahkan kepada umat ini. Ya. Sehingga umat ini walaupun umat yang datang terakhir, tapi di yaumul qiyamah akan didahulukan. Nahnul akhirunal awwalun yaumul qiyamah. Kita memang umat yang terakhir, tapi kita akan didahulukan nanti di yaumul qiyamah. Ya, orang terdahulu ditawarkan kepada mereka Jumat, mereka mengabaikannya, ya. Ada yang ambil Sabtu, ada yang ambil Minggu, umat ini Jumat, ya. Kemudian puasa yang tidak disukai atau makruh juga yaitu shaumul wisal. Puasa wisal itu meneruskan puasa setelah setelah tenggelam matahari sampai hari berikutnya. Ya, jadi nggak buka dia. Misalnya dari tadi subuh dia puasa, nanti sore terbenam matahari waktu maghrib dia nggak buka, dia lanjut terus sampai besoknya. Ini tidak disukai. Nabi SAW mengerjakannya. Tapi Nabi mengatakan, inni lastu mithlakum. Saya nggak sama kayak kalian. Walaupun saya melanjutkan puasa nggak berbuka sampai besoknya, saya nggak sama kalian. Inni ut'ama usqa. Saya itu diberi makan dan diberi minum. Jadi Nabi SAW melakukannya, tapi Nabi SAW tidak membenarkan umat untuk melaksanakannya. Ya. Jadi puasa wisol ini tidak disukai, ya. Kemudian yang keempat, shaumud dahar. Puasa yang tidak disukai juga adalah puasa seumur hidup. Setiap hari puasa terus. Nabi SAW bersabda, la soma man somad dahra. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa seumur hidup. Kemudian di antara puasa yang juga makruh tidak disukai adalah shaumu yaumi syak. Puasa pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu adalah hari yang belum jelas ini satu Ramadan atau bukan. Ya. Kadang ada sebagian orang merasa seperti inilah ketakwaan. Dia merasa buat kehati-hatian, ya, saya puasalah sekarang. Sampai tahu sekarang tanggal 1. Padahal belum jelas
atau sudah dijelaskan besok tanggal 1-nya. Ya, maka puasa yang seperti ini tidak disukai, makruh. Shaumu yaumi syak, ya, puasa pada hari yang diragukan. Nabi SAW bersabda, man soma sauma yaumi syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, maka dia telah maksiat kepada Abul Qasim, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebagian para ulama merajihkan seperti Lajnah Daimah, shaumu yaumi syak itu haram. Ya, itu haram. Karena maksiat kepada Abul Qasim. Dan juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Kecuali puasa itu yang memang menjadi kebiasaan kalian. Maksudnya kebiasaan itu puasa Senin Kamis. Misal Ramadan Jumat, kalian biasa Senin Kamis, Kamisnya puasa nggak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka kehati-hatian mendahului Ramadan sebagai kehati-hatian nggak boleh. Ya. Ila rajulun kana yasumu sauman. Kecuali orang yang memang biasa puasa atau dia memiliki kebiasaan puasa di hari tersebut. Misalnya puasa Ramadan hari Selasa tanggal 1. Tanggal 1 Ramadan hari Selasa. Dia biasa puasa Senin Kamis. Seninnya puasa karena kebiasaan dia Senin nggak ada masalah. Tapi dia nggak biasa puasa Senin. Ramadan tanggal 1. Kemudian dia puasa Senin dalam rangka berhati-hati. Takut kalau ini sudah Ramadan. Ini yang nggak benar. Ya, karena dengan perbuatan seperti ini, ya, ini tentunya apalagi kalau puasa itu dilaksanakan berjamaah, itu akan menimbulkan apa? Kegaduhan. Nanti orang-orang nggak yakin kalau tanggal 1 Ramadan itu adalah Selasa. Nanti orang-orang bingung, terutama yang tidak melihat bulan secara langsung. Akhirnya main lihat-lihatan. Kok dia udah puasa? Jangan-jangan ini puasa Ramadan. Akhirnya jadi kacau semua. Padahal ini adalah amal jama'i. Itu amal yang seharusnya dilaksanakan secara serempak bersama. Ya. Ini diantara sisi kenapa nggak disukainya untuk melaksanakan demikian. Walaupun seorang melakukan puasa yaumus syak, merasa untuk ketakwaan atau berhati-hati. Ini nggak benar. Karena ketakwaan berhati-hati itu harus dengan dalil. Waalaikumsalam. Kemudian yang berikutnya di antara puasa yang makruh, puasanya seorang wanita yang puasa sunat tanpa izin suami. Shaumul mar'a tatawuan bi ghairi idni zaujiha. Wanita puasa sunat tanpa izin suaminya. Berdasarkan sabda Nabi, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi idnihi. Janganlah seorang wanita puasa, maksudnya puasa sunat, dalam keadaan suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan maka boleh. Kalau enggak, dia nggak boleh puasa sunat. Kemudian selanjutnya, pembahasan tentang syurutul wujub, syarat wajibnya puasa. Maksudnya syarat wajibnya puasa Ramadan tentunya. Yang pertama, atau syarat, syarat wajib maksudnya syarat, ya, yang harus dipenuhi oleh mukallaf sehingga kewajiban puasa itu menjadi beban bagi dia. Yang pertama tentunya adalah Islam. Karena kalau nggak Islam, kalaupun puasa nggak diterima. Ya. Yang kedua, balik. Balik. Kita sudah sering membicarakan tanda baliknya seseorang, ya, seperti apa? Balik. Jadi sampai pada usia 15 atau kalau belum sampai 15 dia sudah mengalami mimpi basah. Ya, atau kalau belum mengalami juga itu tumbuh rambut di sekitar kemaluan.
Kalau wanita dia haid, ya. Ini tanda-tanda berarti orang itu udah balik, yang selanjutnya dia terbebani dengan beban-beban syariat. Yang kalau dia nggak laksanakan dia berdosa. Kemudian yang ketiga berakal. Ya, orang gila nggak ada beban kewajiban. Rufi al-qalam an thalathin. Wa anil majnun hatta yaqil. Yang keempat, an yakuna qadiran ala siyam, memiliki kemampuan untuk saum. Ya. Kalau dia nggak memiliki kemampuan karena sakit atau safar, ya, maka ada hukum tersendiri, ya, apa yang harus dia lakukan. Kalau dia sakit nggak mampu, maka sakitnya seperti apa? Kalau sakitnya adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia nggak mampu puasa, bakal menambah berat sakitnya kalau dia puasa, dan nggak diharapkan kesembuhannya, ya, maka yang seperti ini adalah membayar fidyah. Tapi kalau diharapkan kesembuhannya di hari yang lain, maka dia mengqadha di hari yang lain dengan sebab sakit yang ada atau yang dialami, sehingga dia nggak bisa saum. Begitu juga dengan orang yang safar. Kalau orang yang safar, maka dia ganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka ganti di hari lain. Kemudian selanjutnya syurutus sihah. Syarat sah puasa. Yang pertama adalah niat. Nah, sebagian ulama memasukkan niat itu sebagai syarat. Kenapa? Karena dia sejatinya adalah amaliyah di luar dari puasa itu. Seperti niat sholat. Seorang dia niat sholat. Apakah sholat cukup dengan niat? Tapi nggak ada yang dikerjakan? Kan nggak cukup. Ya, oleh sebab itulah para ulama tidak memasukkan niat sebagai rukun, tapi dia bagian di luar sholat, mempengaruhi keabsahan sholat. Begitu juga dengan niat saum, dia bagian di luar saum, tapi mempengaruhi keabsahan saum, bukan menjadi bagian daripada rukunnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat itu maknanya adalah al-qasdu, memaksudkan sesuatu, menyengaja untuk sesuatu. Ya. Dan niat yang diinginkan oleh syariat adalah seorang memaksudkan, menyengaja melaksanakan suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Dan dia adalah amalul qalb, amalan hati, ya. Jumhur para ulama memasukkan niat itu adalah syarat daripada saum. Ya, berbeda dengan apa yang menjadi pendapat sebagian Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, para ulama dari mazhab Syafi'i yang memandang bahwasanya niat bagian dari rukun. Ya. Dan tempat niat ini dalam hati. Ya, tempat niat ini dalam hati. Kemudian hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Niat untuk puasa wajib. Kapan dilakukan? Niat untuk puasa wajib itu dilakukan di malam hari sebelum pelaksanaan ibadah itu, atau sebelum terbit fajar. Harus sudah ada niat. Dan nggak perlu dilafazkan. Ini seorang melakukan sesuatu yang menunjukkan dia pengen puasa, atau dia tahu besok itu bakal puasa, dia ingin puasa besok, itu sudah cukup. Ya, tanpa harus dilafazkan. Seorang makan sahur, ini menunjukkan emang dia niat puasa. Ya. Dan itu harus dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Untuk puasa wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Siapa yang di malam harinya belum niat puasa, maka nggak ada puasa buat dia. Artinya niat untuk puasa itu, ya, harus dilakukan di malam hari. Ini apa yang menjadi pendapat jumhur para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahwasanya puasa wajib,
ya, disyaratkan untuk niat dilakukan di malam hari atau sebelum terbit matahari. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memandang bahwasanya puasa Ramadan atau yang lainnya, apalagi puasa nazar sekalipun, boleh niatnya di siang hari. Kalau orang belum makan dari pagi, dari subuh dia belum makan, jam 8 benar-benar nggak ada makanan, udah deh saya puasa aja, baru niat puasa. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah itu nggak masalah walaupun puasa wajib. Ulama jumhur, kalau adapun jumhur mengatakan kalau puasa wajib nggak boleh, puasa sunat boleh. Karena puasa sunat ada keterangan dari Nabi SAW bahwasanya beliau tidak berniat puasa di malam hari. Siang hari dia tanya ada makanan, ketika nggak ada baru dia puasa. Tapi itu sholat sunat. Adapun sholat untuk puasa wajib, maka ada sabda Nabi yang lain, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Yang belum niat di waktu malam puasa, maka nggak ada puasa baginya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan tentang niat juga. Apakah niat harus diulang setiap harinya atau cukup seorang niat puasa Ramadan sebulan penuh di awal Ramadan? Atau harus diulang setiap malam? Setiap malam dia harus niat puasa lagi besok puasa wajib. Setiap malam dia berazam lagi, ya, hadirkan lagi dalam hatinya untuk puasa besok lagi, ya, seperti itu, ya. Pendapat para ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwasannya an-niyah yajib an takuna likulli yaumin bimufradihi. Niat itu wajib dilakukan setiap malam. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Malik dan sebagian dari mazhab Hanabilah bahwasannya cukup seseorang berniat di awal Ramadan untuk puasa Ramadan penuh. Sehingga dia nggak perlu lagi mengulang-ulang atau menghadirkan niat di hari-hari berikutnya. Yang penting dia udah niat saya mau puasa Ramadan. Atau nih kita sekarang, insya Allah Ramadan nanti nih, ya kita udah ancang-ancang mau puasa. Nah ini sudah cukup. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, tentunya wallahu alam, ya, yang kuat dari pendapat para ulama ini hendaknya kita meniatkan itu setiap malamnya. Walaupun tidak jauh dari kebenaran kalau seorang berniat Ramadan untuk puasa 1 bulannya, ya, karena yang diwajibkan adalah puasa 1 bulan itu satu kesatuan, sehingga ketika seorang tidak meniatkan 1 malamnya juga, karena dia kan puasa 1 bulan, bukan puasa harian, ya, tidak jauh juga dari kebenaran. Ya, akan tetapi untuk setiap malamnya kita lakukan atau berniat itu tentu lebih baik, wallahu taala alam, kecuali kalau memang seorang misalnya ketika puasa Ramadan kemudian terputus puasa Ramadannya, dia haid, akhirnya kan dia nggak bisa puasa, maka ketika haidnya selesai mah dia mengulangi lagi niatnya. Itu bagi para ulama yang mengatakan cukup puasa 1 bulan, niat untuk 1 bulan. Jadi kalau yang niat 1 bulan, kalau nggak ada penghalang di tengah, nggak ada masalah. Tapi kalau ada penghalang di tengah, maka dia mengulang lagi niatnya, ya, memperbarui karena sebab penghalang itu, ya. Untuk puasa sunat tadi sudah saya jelaskan. Kemudian syarat yang kedua setelah niat yaitu at-taharah minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Karena wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan ibadatus shaum, ya. Dan untuk wanita yang haid maka dia mengganti di hari yang lain. Ya, untuk wanita yang nifas, nah bersisi para ulama. Mereka ini tidak puasa, ya, karena nifasnya atau karena menyusuinya. Kalau menyusui itu yang mendominasi, maka mereka boleh menggantinya dengan fidyah. Ya, karena untuk wanita menyusui, pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sebagian sahabat yang lainnya, wanita menyusui itu seperti orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk puasa, ya, dia tidak mengqadha, cukup membayar fidyah. Tapi masalahnya yang nifas ini dia kategorinya seperti yang haid, wanita haid atau menyusui karena dia menyusui.
Karena ada wanita nifas kan sambil menyusui. Kalau yang mendominasi keadaannya adalah menyusui, maka kalau kita mengikuti apa yang menjadi pendapat Abu Hurairah dan yang lainnya, wanita menyusui itu adalah bayar fidyah, maka cukup fidyah. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan yang mendominasi keadaan dia adalah nifasnya. Maka dia tidak bayar fidyah tapi ganti di hari lain. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pembahasan selanjutnya ahkam dukhuli Ramadan wa khuruj. Pembahasan tentang masuk dan selesainya bulan Ramadan. Yang pertama, ru'yatu hilal Ramadan, melihat bulan Ramadan. Ini hukum asal, menentukan satu Ramadan adalah melihat hilal awal bulan. Ya. Dan kalau kita nggak melihatnya, maka boleh melaksanakan saum dengan persaksian satu orang yang telah melihat hilal Ramadan. Misalnya kita nggak melihat langsung, tapi ada sebagian dari kaum muslimin, minimal satu orang, ya, dia udah lihat bahwasanya ini hilal udah ada, maka persaksian dia mencukupi untuk kita melaksanakan saum keesokan harinya. Ya. Adapun selesainya dari bulan Ramadan, ya, maka terdapat keterangan dari hadis Nabi SAW. Selesai Ramadan nggak cukup hanya satu orang yang menyaksikan, minimal dua yang menyaksikan. Kalau ada dua orang menyaksikan hilal Syawal, berarti besok itu selesai Ramadan, besok sudah 1 Syawal, selesai Ramadan hari ini, baru kita selesai. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, ya, kata Ibnu Umar, annahu ajaza syahadat rajulin ala ru'yatil hilal. Nabi membolehkan persaksian satu orang untuk menetapkan satu Ramadan. Wa kana la yujiz ala syahadatil iftar illa syahadata rajulain. Nabi tidak membenarkan untuk penetapan satu Syawal selesai Ramadan kecuali persaksian dua orang. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Terkait dengan pembahasan masuk dan keluarnya Ramadan, ketika pada satu keadaan langit itu mendung, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menggenapkan bulan Syaban menjadi 30. Hilal nggak kelihatan karena cuaca yang mendung. Misalnya nih sekarang tanggal 29. Kan yang namanya satu bulan, perhitungan Komariah, kalau nggak 29 hari 30. Maka hari ke-29 dilihat, ada hilal nggak? Oh, kalau nggak ada, berarti besok tanggal 30. Kalau ada, berarti besok tanggal 1. Nah, masalah tanggal 29, hilal nggak kelihatan, mendung. Maka kalau mendung, Nabi SAW memerintahkan Sya'ban digenapkan jadi 30, berarti lusa baru tanggal 1. Begitu. Ya. Kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum faqduru fa'akmilu iddata Sya'ban talafin. Kalau terhalang kalian melihat hilal, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dijelaskan juga di sini pembahasan tentang hukmul hakim fi shaum. Hal yushtarat. Apakah keputusan hakim, dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang, ya, itu disyaratkan sebagai pemutus ketetapan yang boleh menetapkan awal dan akhir Ramadan. Ya. Apakah pemerintah menjadi syarat yang boleh menetapkan ini, atau seorang boleh melaksanakan sendiri-sendiri berdasarkan penglihatan dia tentang hilal? Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jumhur para ulama menjelaskan nggak disyaratkan ketetapan pemerintah untuk menetapkan hilal awal atau akhir Ramadan, nggak menjadi syarat, ya. Tapi manusia secara umum, mereka melaksanakan saum berdasarkan apa yang mereka lihat dari hilal, kalau mereka bisa melihatnya. Ya, jadi kalau mereka sudah melihat, qadarullah pemerintah belum melaksanakan, belum menetapkan, maka mereka harus melaksanakan saum berdasarkan apa yang mereka ketahui dari penglihatan hilal itu. Sehingga nggak menjadi syarat mereka untuk mengikuti si pemerintah bagi yang tahu. Kalau yang nggak tahu sudah, kita nggak ngomongin yang nggak tahu, ikut aja udah. Ya.
Sebagian lagi para ulama mengatakan jadi syarat. Karena praktek Nabi SAW pada zamannya, para sahabat yang melihat hilal tidak melaksanakan saum kecuali melapor dulu kepada Nabi yang mulia alaihissalam. Ya, itu prakteknya. Akan tapi sabda Nabi menunjukkan keumuman. Sumuli royati. Puasalah kalian karena melihat hilal. Mau ditetapkan pemerintah atau enggak, kalian udah lihat hilal, puasa. Makanya dalam hal ini berselisih para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan yang melihat hilal, maka mereka puasa sendiri. Kalau pemerintah nggak menyetujui persaksiannya, dia puasa sendiri, jangan ajak orang-orang. Karena hak dia, kewajiban dia sudah tercukupi dengan melihat hilal, dan dia nggak boleh menyelisihi kewajibannya tersebut. Walaupun pemerintah tidak menyetujui dia, maka dia puasa sendiri tanpa memberitahukan orang lain. Kalau dia benar melihat hilal. Sebagian lagi para ulama mengatakan dia melihat hilal tapi nggak disetujui sama pemerintah, maka dia batalkan penglihatannya dan tetap ikutin pemerintah. Berarti ini adalah para ulama yang mengatakan ketetapan pemerintah menjadi syarat dari awal masuk dan keluarnya hilal. Karena ini adalah amal jama'i. Berdasarkan sabda Nabi SAW, as-saumu yauma tasumun. Puasa adalah hari di mana kalian semua puasa, bukan puasa sendiri-sendiri. Maka ini di antara dalil yang kuat yang menunjukkan keputusan pemerintah ini harus menjadi tolak ukur, menetapkan awal dan berakhirnya puasa itu untuk terjadinya keserempakan dalam pelaksanaan ini. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, as-saumu yauma tasumun. Puasa adalah hari kalian semua puasa, bukan puasa sendiri-sendiri. Ya. Sunanus saum wa mustahabbatuh. Sunat-sunat saum. Ini perkara-perkara yang sangat disukai untuk kita laksanakan dalam saum kita. Yang pertama sahur. Sahur itu hukumnya sunat. Ya, dan sangat disukai. Dia pembeda antara sahur kita, antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab. Dia adalah makan yang barokah. Ya, yang akan menguatkan kita dalam pelaksanaan ibadah saum itu. Walaupun pada akhirnya hukumnya itu bukan wajib, ya. Kemudian yang kedua, takhirus sahur. Disukai juga sahur itu dilaksanakan menjelang subuh, diakhirkan. Ya, bukan di malam hari. Ya, diakhirkan. Karena tentunya kita dapat pahami dengan pengakhiran sahur akan lebih menguatkan karena makanan akan lebih lama bertahannya. Ya. Dan juga membuat kita bisa lebih menjaga pelaksanaan sholat subuh. Karena biasanya kalau kita sahur terlalu malam, ngantuk tidur dan subuhnya akhirnya ketinggalan. Tapi kalau sahurnya itu diakhirkan, ya, makanan lebih lama di tubuh, lebih kuat bertahannya. Kemudian yang kedua, kita lebih bisa menjaga sholat subuh tidak lewat. Karena kan kita nggak biasa bangun di malam itu. Ya. Kalau tidur lagi, bisa jadi susah bangun lagi. Tapi kalau sahur mendekati subuh, akhirnya kan langsung sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, ta'jilul fitr. Disukai juga adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Ya, berbuka itu tentu dengan masuknya waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Kalau kita ada di hutan atau di gurun, nggak dengar azan, yang penting matahari terbenam. Kemudian yang keempat yang disukai juga, berbuka dengan kurma rutop atau kurma mengkel basah. Ya. Bukan kurma-kurma kering. Jadi urutan berbuka, disukai yang pertama kurma rutop. Kurma yang basah, yang mengkel. Yang kedua, kalau nggak ada rutop, tamarat, kurma kering. Kurma kering tuh kayak ajwa yang dijualin tuh udah kering-kering. Kalau nggak ada juga kurma air putih, ya. Jadi bukan kolak. Jadi bukan yang manis-manis. Tapi yang dimaksud adalah tuh kurma itu. Kenapa kita katakan bukan yang manis-manis? Karena urutannya, kalau nggak ada kurma, Nabi SAW suruh apa? Air putih, bukan manisan atau yang lain-lain. Berarti bukan manisnya yang dituju. Yang dituju kurma. Ya, qadarullah kurma manis. Kalau nggak ada rutop, tamar, kurma kering.
Kalau nggak ada air putih, bukan yang manis-manis. Ya. Ya, makanya kalau kita keliru dan korban iklan, ya akhirnya puasa orang banyak selesainya tuh malah pada sakit karena kebanyakan makan gula. Ya kan? Ya, ritual di negeri kita yang kita perhatikan, ba'dal id itu rumah sakit penuh. Iya, karena pergantian apa namanya kebiasaan makan itu mengagetkan sebagian orang, ya. Dan di bulan puasa juga kadang-kadang nggak apa namanya nggak mengontrol diri untuk makan makanan yang manis-manis dan seterusnya. Terus pas Lebaran ditiban yang kolesterolnya ya tumbang semua, ya. Kemudian mustahab juga disukai doa indal iftar, doa menjelang berbuka. Ini jelas. Kemudian makruhat as-saum, hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa. Makruh dilakukan ketika puasa. Yang pertama, berlebihan dalam istinsyak dan magmadah. Berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ke hidung ketika wudhu. Ya. Karena kalau berlebihan dikhawatirkan lolos, ya, masuk ke dalam tubuh. Ya. Tapi kalau nggak sengaja, puasanya nggak ada masalah. Hanya saja harus perhatikan jangan berlebihan. Ya. Balik fil istinsyak ila antakuna so'iman, kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah menghirup air ke hidung ketika wudhu, kecuali kalau lagi puasa. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak disukai juga al-qublah, mencium. Itu mencium pasangan. Ya. Yang ketiga, idamatun nadhar ila zaujah awil amah. Ya, menajamkan pandangan kepada istri atau budak yang dimiliki karena khawatir akan membangkitkan syahwat. Ya. Kemudian yang keempat, tafkir fi sya'nil jima, memikirkan permasalahan hubungan badan. Ya, ini tentu dapat mengurangi, ya, apa namanya, kebaikan daripada saumnya. Kemudian tidak disukai juga mencicipi makanan kecuali memang karena kebutuhan, misalnya dia nyediain orang sakit. Kalau kebanyakan garamnya nanti tambah parah sakitnya. Atau dia sedang menyiapkan buat anak. Tapi kalau nggak ada kebutuhan dan dia udah bisa memperkirakan, ya, gak usah iseng-iseng nyobain. Ya, nggak disukai saja, walaupun nggak sampai membatalkan, nggak disukai. Tapi kalau memang kebutuhan, maka hukumnya jadi turun lagi menjadi mubah. Kemudian yang tidak disukai juga wisal, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang makruh juga tidak disukai, ngumpulin ludah di mulut. Ya. Kemudian dia telen, ludah sama ingus, kumpulin, telen. Wallahu alam, ini diantara hal-hal yang tidak disukai atau kurang disukai. Nah, ini yang penting juga, mufsidatus saum, hal-hal yang membatalkan saum. Yang pertama tentunya melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu membatalkan saum. Dan untuk pembatalan ini, dia terdapat hukuman berupa kafarat yang harus dilaksanakan, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan selesai, ya. Atau kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, ya. 60 orang miskin. Jadi urutan yang pertama gini. Siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari sengaja, maka kafaratnya itu yang pertama bebasin budak. Kalau dia nggak punya budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Di samping itu dia juga harus mengqadha, ya, batalnya puasa pada hari itu. Kemudian yang kedua yang batalkan juga inzalul mani bi ikhtiyarih, mengeluarkan mani sengaja, ya. Tapi kalau nggak sengaja karena mimpi nggak ada masalah. Tapi sengaja dikeluarin, ya, ini apa namanya, banyak para ulama yang mengatakan itu membatalkan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan juga makan dan minum sengaja. Ini jelas, makan dan minum sengaja.
Kalau nggak sengaja, maka dia silahkan lanjutkan lagi puasanya, hentikan makan dan minumnya ketika dia tahu dan sadar, dan silahkan lanjutkan puasanya. Kemudian yang keempat yang batalkan juga adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang semakna dengan makan dan minum. Seperti suntikan-suntikan berupa nutrisi yang menguatkan tubuh, maka ini membatalkan. Adapun suntikan-suntikan yang bukan merupakan nutrisi, ya, seperti misalnya vaksin, contoh aja ya. Ini kan bukan nutrisi. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa karena dia tidak bermakna sebagai makanan atau minuman. Infus bersisi para ulama. Infus itu posisinya menggantikan makan dan minum atau enggak? Sebagian mengatakan infus itu menggantikan makanan. Karena dia kan menguatkan tubuh, pengganti nutrisi. Sebagian lagi mengatakan enggak, infus itu enggak menggantikan makanan. Buktinya orang yang diinfus masih lapar, masih haus. Berarti dia enggak menggantikan makanan. Ya. Wallahu alam. Infus kira-kira makanan minuman. Lain kalau diminum ya. Ini disuntik. Yang disuntikan. Kemudian di antara yang membatalkan juga atau penulis di sini menguatkan membatalkan yaitu hijamah. Berbekam. Walaupun wallahu alam berbekam itu tidak membatalkan, hanya saja tidak disukai karena dia bisa melemahkan orang yang saum. Ya, penulis mengatakan dhahabal jumhur ahlul ilm annaha la tuftir lal hajim wal mahjum walakinnahum karahuha biwajhin am. Jumhur para ulama mengatakan bekam, yang berbekam atau yang dibekam tidak batal puasanya, hanya saja mereka tidak menyukai hal tersebut, makruh, ya. Berkata Al-Imam Syafi'i, yustahab al-ihtiras minal hijamah minal hajim wal mahjum li'annaha tud'ifuh. Ya, disukai untuk menghindari berbekam ketika puasa atau menghindari berbekam atau membekam. Ya. Karena ini akan melemahkan orang yang saum tentunya. Kemudian walaupun nampak Imam Syafi'i tidak mengatakan bekam itu membatalkan, hanya saja beliau menyukai tidak dilakukan. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan juga at-taqayyu amdan, muntah sengaja. Berdasarkan sabda Nabi, man dzarahul qai falaysa lil qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Yang terpaksa muntah enggak ada qada. Tapi yang sengaja muntah maka dia wajib qada. Kalau wajib qada berarti puasanya itu adalah batal. Kemudian yang batalkan puasa juga adalah keluarnya haid atau nifas. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dijelaskan para ulama, ya, apakah ini membatalkan atau tidak. Yang pertama yaitu masalah penggunaan tetes mata. Tetes mata. Tetes mata, tetes kuping di tengah Ramadan. Maka penulis di sini menjelaskan tetes mata dan tetes kuping berdasarkan perkataan yang lebih sahih dari para ulama, dia tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Akan tetapi untuk kehati-hatian sepatutnya ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena mata dan kuping bukan tempat masuknya air atau makanan. Kecuali dia tetesin di mulut, tetes matanya. Adapun tetes hidung, ya, fala yajuz idza kana muttarran illa idza kana muttarran. Tetes hidung maka nggak boleh kecuali kalau terpaksa. Karena hidung ini larinya akan ke dalam tubuh, ya. Nabi saja melarang kita bersungguh-sungguh menghirup air ke hidung ketika istinsyak. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk kan. Maka itu untuk tetes hidung ini sepatutnya dihindari dan tidak dibenarkan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan bukhah.
Ya, apa ya? Bukhoh itu kayak apa? Kayak apa? Ini nih, yang keluar asap. Uap, uap. Ya, uap. Ya, uap. Penulis mengatakan lama nih lisaimin li'annahu la yasilil maidah wa innama huwa fil khalq wari'ah. Enggak ada masalah pakai uap karena dia enggak sampai ke dalam lambung atau ke dalam perut tubuh karena dia itu adalah ke tenggorokan dan ke paru-paru. Ya. Kalau keadaannya seperti ini maka ini enggak membatalkan karena dia bukan makanan dan bukan minuman dan juga enggak bermakna sebagai makan dan minuman, ya. Tentu ini bagi orang-orang yang sakit yang harus menggunakannya. Adapun orang yang nggak perlu menggunakannya, maka sepatutnya untuk tidak menggunakan hal-hal yang seperti ini. Ya, memasukkan suntikan ke ini di bokong, suntik di bokong itu, ya. Untuk biasanya sakit kan disuntik di bagian itu kan, ya. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya dia membatalkan karena dia sampai tentu ini yang ya allati yuhtaqan bihal marid diddal imsak au ghairuha minal adwiyah allati tadkhul fi duburis saim. Daba ba'dul ilm ila annaha muftirah lisaim binaan alal qaidah syar'iyyah anna kullama yasil ilal jawf yuftir bihi saim. Ya. Wallah alam, yang seperti itu dikatakan di sini. Sebagian ulama mengatakan dia membatalkan, sebagian lagi membatalkan karena dia bukan makan dan minum dan nggak ada makna makan dan minum di situ. Suntikan ke, biasanya kan kalau orang sakit suntik dokter kan di belakangnya sini, ya. Maka ini kembali kepada si dokter itu. Ini suntikan ini menggantikan makan dan minum enggak? Kalau sebagai penguat menggantikan makan dan minum batal. Kalau enggak maka tidak. Wallahu taala alam. Akhirnya jadi minum. Mungkin ini dulu. Terima kasih banyak yang bisa kita pelajari untuk menyegarkan ingatan kita, ya, tentang masalah saum yang akan kita laksanakan. Semoga Allah SWT memudahkan kita di dalam kebaikan dan takwa, dan semoga Allah SWT menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.